세연아! 안녕. 네. 하고 싶은 게 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Oh ya, kita flashback sebentar ya. Nah, setelah Unso itu kehilangan nyawanya, di saat itulah sesuai dengan ceritanya Sehyun, dia akhirnya menguburkan kakaknya di hutan di sana. Dan sebelumnya kakaknya juga sempat mengajarkan kepada dia bagaimana caranya untuk berdoa. Nah, makanya setelah dia menguburkan kakaknya, dia akhirnya mendoakan kakaknya agar baik-baik aja di tempat yang jauh banget di sana. Nah, sementara itu Jung Hyun dan juga rekan-rekannya akhirnya berhasil menemukan truk putih, tapi mereka nggak menemukan apapun di sana dan Seun juga nggak ada keberadaannya di sana. Kemudian mereka meminta tim gabungan untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap mobil tersebut. Nah, terus Kanwe, Sehyun akhirnya sampai di lokasi yang udah dijanjikan sama ayahnya tempat mereka bertemu. Nggak lama setelah itu ayahnya datang dan menunjukkan bahwa di lokasi itu ternyata mereka menguburkan ibunya Sehyun. Terus diajaklah Sehyun untuk pergi karena katanya kan tiket kapalnya sudah dia pesan untuk mereka berdua. Tapi Sehyun gak mau karena dia pengen tahu sekarang bagaimana keadaan dari Seun. Nah, tapi ayahnya bilang bahwa udah gak usah pikirin tentang si Seun itu. Dan untuk Seun, dia masih berada di dalam tong biru dan dia udah kedinginan banget dan udah lemes banget. Dan untung aja dia bawa jam tangan itu, tapi dia belum bisa ngidupinnya. Terus, Jung Hyun menanyakan kepada detektif Wong apakah mereka sudah menemukan lokasinya Sehyun ataupun tidak. Dan mereka mengatakan bahwa mereka itu sedang dalam perjalanan. Tapi, masalahnya lokasinya Sehyun sampai sekarang itu belum ditemukan. Nah, by the way, Sehyun akhirnya berhasil menghidupkan jam tangan yang diberikan sama Sehyun kepada dia. Lalu dia menekankan tombol minta tolong. Dan setelah itu, Jung Hyun akhirnya connect lah ke HP-nya. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah menemukan di mana lokasinya Sehyun berada. Jadi dia minta detektif Hong yang mengurus Sehyun, sedangkan dia pergi ke tempatnya Seun. 안녕. Terus kan Sehyun itu mengancam ayahnya dengan meminum larutan yang dia bawa. Nah, kemudian ayah mencoba untuk menghentikan Sehyun, tapi ternyata enggak bisa. Tapi tanpa diketahui sama ayahnya bahwa Sehyun itu hanya pura-pura dan juga menjebak dia aja. Karena kan dia peduli banget sama Sehyun. Sementara itu Jung Hyun dan juga timnya itu mereka menyelusurin lokasi di mana tempat Seun itu meminta tolong. Jung Hyun mencari dan juga memanggil-manggil Seun tapi nggak ada jawaban sama sekali. 세연아! Mana pakai lukanya Jung Hyun malah basah pula ya kan, tapi dia tetap memaksakan diri dan akhirnya dia melihat ada tong biru di sana dan dia curiga bahwa itu kemungkinan tempat Seun itu disembunyikan. Dia bukalah tong biru tersebut dengan meminta bantuan rekan-rekannya dan setelah itu benar aja dong, mereka menemukan ada seorang anak di sana, yaitu Seun. Lalu mereka langsung menyelamatkan anak tersebut dan memeriksanya. Untung aja Seun masih bisa bergerak dan juga bernafas walaupun dia lemah banget. Kemudian mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Terus setelah Jo Gyun ini lengah, akhirnya Sehyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan larutan yang dapat membuat Jo Gyun ini untuk lumpuh sementara. Nah, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan hanya bisa pasrah aja. Kemudian Sehyun menggambarkan bagaimana Jo Gyun itu selama ini menghilangkan nyawa orang-orang yang dia pengen hilangkan nyawanya. Jadi Sehyun bilang, mulai dari mana nih? Bakal aku potong-potong. Kemudian dia mulailah dari bagian tubuhnya Jo Gyun. Dan untung aja pada saat itu detektif Hong datang dan bilang bahwa Sehyun itu berhasil diselamatkan. Hingga akhirnya Sehyun menghentikan kegiatannya. Kalau enggak, bisa habis dah tuh si Jo Gyun ini. Kemudian akhirnya Sehyun pun menyerahkan diri dan dia juga bakal dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan kata Sehyun, tenang aja, itu obat pelemas otot aja kok dan itu tidak membahayakan nyawanya Jo Gyun sama sekali. So dia nggak ada sama sekali melakukan penghilangan nyawa. Nah, setelah itu Sehyun langsung dibawa ke kantor polisi bersama dengan Jo Gyun. Tapi Jo Gyun dirawat dulu di rumah sakit. Nah, sesampai di kantor polisi, ibu-ibu pembela Jo Gyun masih aja menyalahkan Sehyun padahal udah jelas tuh di berita kalau si Jo Gyun itu jahat kan. Aduh.
By the way, yang menginterogasi Sehyon adalah Jung Hyun. Jadi dia bertanya mengapa Sehyon melakukan hal itu. Terus Sehyon bilang dia karena pengen mengakhiri semuanya sendiri, makanya dia tidak ada meminta bantuan kepada Jung Hyun, dan juga ya terpaksa dia kabur dari rumah sakit. Dan dia juga bakal tetap didakwa nih karena dia kan pernah memalsukan dokumen hasil forensik, jadi tetap didakwa akan hal itu. Tapi untuk penghilangan nyawa, kata Jung Hyun enggak, karena semuanya terbukti dilakukan sama Jo Gyun, dan Sehyon itu hanya berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Sehyon tidak ditahan, tapi investigasi tetap aja berlanjut. Terus Sehyon berterima kasih kepada Jung Hyun atas bantuannya. Nah setelah itu Sehyon pergi menjenguk keadaan ibunya, dan ketika dia mampir, ibunya itu masih dalam keadaan tidur. Dan saking capeknya, Sehyon juga nggak sadar bahwa dia juga sempat ketiduran. Lalu dia dibangunkan sama ibunya karena ibunya bilang, wah anak perempuanku udah datang. Sehyon seneng banget karena melihat kondisi ibunya sudah mulai membaik dari yang sebelumnya. Dan semua juga udah berakhir karena Jogin juga udah ditahan. Beberapa minggu kemudian, kalian ingatkan korban keempat yang masih selamat. Dia masih aja melakukan pencurian hingga akhirnya dikejar-kejar sama polisi. Dan dia lagi dan lagi ketangkep. Dan yang menangkap dia kali ini adalah orang yang dia kenal sebelumnya, yaitu Jung Hyun. Ya, Jung Hyun tidak lagi di departemen kriminal, tapi dia pindah jadi polisi untuk nangkapin orang-orang yang membuat kesalahan di luaran sana. Lalu dia memberikan orang-orang itu kepada timnya dia yang lama, dan sekarang mereka itu udah sangat-sangat akrab banget. Tim yang sebelumnya itu kurang solid, hingga sekarang mereka itu jadinya tambah makin solid. Nah sementara itu Sehyon dan juga Seon itu juga udah akrab banget, dan Seon juga akhirnya bisa bersekolah di tempat sekolah pada umumnya, dan dia juga cukup dekat dengan Jung Hyun. 아저씨! Jadi Sehyon dan juga Jung Hyun memutuskan untuk merawat Seun. Jadi ya biar dia seperti anak-anak pada umumnya, dan untung kesehatan mentalnya juga nggak separah Sehyon pada waktu itu. Pokoknya mereka itu jadi akrab banget, dan iya mereka happy bertiga. Nah sementara itu bagaimana nasib dari si Jo Gyun, ya kan? Nah Jo Gyun itu masih mendekam di penjara, dan seolah-olah dia merasa bahwa sering banget dipanggil sama anaknya Sehyon. Padahal itu hanya bayangannya dia aja kalau misalkan Sehyon itu sering mendatangi dia, tapi enggak sama sekali. Ya, jadinya Jo Gyun lah yang mentalnya terganggu hingga akhirnya dia itu udah seperti orang yang tidak waras, suka ketawa-ketawa sendiri, sedih sendiri, ya begitulah. Terus kan Sehyon akhirnya mendatangi tempat kakaknya, Unso. Dia setelah sekian lama baru sempat bisa mengunjungi kakaknya. Dia bilang sama kakaknya bahwa semuanya udah berakhir, dan dia berterima kasih kepada kakaknya karena sudah mengajarkan kepada dia bagaimana mempunyai teman, bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya dia happy banget. Dan begitulah ending dari drama ini, teman-teman. Mending gimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menyaksikan review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review menarik lainnya. Bye-bye.